Pernah nggak sih ngerasa hidup ini kok kayaknya berat banget? Rasanya tuh resah, cemas, campur aduk. Nah, di penelaahan kali ini kita bakal coba bongkar nih. Apa sih sebenarnya akar dari semua perasaan itu? Tentunya berdasarkan sumber yang jadi acuan kita. Iya kan? Pertanyaan ini pasti sering banget muncul di kepala kita semua. Kenapa ya kok tiba-tiba kita ngerasa tertekan, cemas, hidup kok rasanya sulit? Yuk kita cari tahu bareng-bareng sumbernya dari mana. Nah, sumber kita ini punya istilah yang pas banget, yaitu gundah gelisah. Ini tuh buat ngegambarin perasaan resah, sedih, sumpek, pokoknya campur aduk deh. Kita semua pasti pernah kan ngerasain ini. Kepala jadi pusing, hati nggak karuan, dan yang paling parah apa? Kita jadi nggak produktif. Bener-bener kayak semua energi kita tuh kesedot abis. Jadi jelas ya, ini bukan masalah yang bisa dianggap remeh. Dan ternyata inti dari penjelasannya tuh begini. Semua perasaan gelisah yang kita alami itu bukanlah sesuatu yang terjadi begitu aja, bukan acak. Tapi ada penyebab spesifik yang bisa kita telusuri. Nah, sumber ini menyebutnya sebagai ketidakseimbangan spiritual. Oke, jadi kalau ngomongin ketidakseimbangan spiritual, menurut sumbernya ada dua akar masalah utamanya. Yuk, kita bedah satu persatu biar kita semua dapat gambaran yang lebih utuh. Nah, ini dia dua penyebab utamanya. Yang pertama, pemahaman agama kita yang mungkin, ya, masih dangkal. Dan yang kedua, perbuatan dosa atau maksiat. Kita bahas yang pertama dulu ya. Jadi, kenapa pemahaman yang dangkal ini jadi masalah? Karena ini bikin cara kita merespons hidup jadi kurang pas. Pas dapat nikmat, kita lupa bersyukur. Giliran dapat cobaan, kita malah ngeluh terus. Nah, inilah yang akhirnya bikin kita kejebak dalam siklus gundah gelisah. Nah, ini bagian yang menarik banget. Ada analogi yang kuat banget dari pembicaranya. Beliau menggambarkannya seperti dua sayap seorang mukmin. Jadi kalau pemahaman agama kita itu benar, kita bisa menyeimbangkan hidup kita dengan dua sayap ini. Sayap pertama itu syukur pas kita lagi senang, dan sayap kedua itu sabar pas kita lagi diuji. Kalau kita punya dua-duanya, kita seakan-akan bisa terbang melewati pasang surut kehidupan tanpa jatuh ke dalam jurang kegelisahan. Oke, sekarang kita masuk ke penyebab yang kedua nih. Dan yang ini dapat penekanan yang lebih besar dalam sumbernya, yaitu harga yang harus dibayar dari ketidaktaatan. Atau gampangnya, dampak langsung dari perbuatan dosa. Analoginya itu gampang banget buat dipahami. Coba deh bayangin, kita ini kerja di sebuah perusahaan. Kalau kita rajin, ikutin semua aturan, pasti kita nyaman kan? Dapat fasilitas, kerja pun tenang. Tapi, kalau kita sering melanggar aturan, sering bolos, pasti rasanya was-was terus. Selalu merasa di bawah tekanan, takut di SP, takut dipecat. Nah, kira-kira begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Setiap pelanggaran yang kita lakukan itu secara otomatis akan menciptakan tekanan dan kegelisahan dalam hidup kita sendiri. Dan contoh klasiknya ya kisah Nabi Adam. Coba kita ingat-ingat lagi. Di surga itu semua fasilitas, semua kenikmatan itu boleh dinikmati. Semuanya, kecuali satu hal, mendekati satu pohon tertentu. Tapi, hanya karena satu pelanggaran itu saja, cukup untuk membuat beliau dan Siti Hawa kehilangan semua fasilitas dan kenikmatan surga. Ini benar-benar nunjukin betapa dahsyatnya dampak dari satu perbuatan maksiat saja. Poin tadi diperkuat lagi dengan kutipan langsung dari Al-Quran di sini. Ayat ini tuh jelas banget menghubungkan tindakan berpaling dari peringatanku, atau ya ketidaktaatan, dengan balasan berupa penghidupan yang sempit. Nah, apa sih maksudnya penghidupan yang sempit ini? Para ulama menafsirkannya sebagai kehidupan yang penuh tekanan, yang gundah, yang sedih, persis seperti yang kita bahas dari awal. Jadi, efeknya ini bukan cuma soal perasaan gelisah doang loh. Ternyata sumbernya menguraikan beberapa dampak negatif yang sangat spesifik dan bahkan bisa kita amati di dunia nyata. Semuanya berasal dari perbuatan dosa. Penasaran apa aja? Yuk kita lihat. Lihat deh, menurut riwayat dari sahabat Nabi, Ibnu Abbas, dampaknya ini ternyata luas banget dan sangat nyata. Bukan cuma soal batin kita aja, tapi bisa menghalangi kita dari ilmu, bikin rezeki seret, ngerasa dijauhin orang-orang, bahkan sampai kelihatan di wajah kita loh. Nggak cuma itu, bisa bikin fisik kita lemah, dan yang paling ngeri, bisa berujung pada akhir hidup yang buruk. Semuanya ini ternyata saling nyambung. Oke. Kita udah bahas masalahnya, udah bahas juga akar penyebabnya, sekarang yang paling penting, gimana solusinya? Nah, kabar baiknya, sumber ini juga nawarin jalan keluar yang praktis banget. Ada 3 langkah yang bisa kita coba. Jadi, langkah pertamanya itu simple tapi fundamental. Tutup pintunya. Tutup sumber masalahnya.
yaitu dengan meninggalkan perbuatan dosa atau maksiat. Nah, setelah itu, langkah kedua adalah refleksi diri atau muhasabah. Coba tanya ke diri sendiri, kesulitan yang lagi gue alamin ini gara-gara kesalahan gue? Atau ini murni ujian? Kalau karena salah kita, ya solusinya tobat. Kalau ini ujian, solusinya sabar. Dan terakhir, langkah ketiga, perkuat itu semua dengan doa. Dan ini salah satu doa yang direkomendasikan. Simpel banget kan? Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'ah. Mudah dihafal dan bisa langsung kita amalkan. Anggap aja ini sebagai alat praktis yang bisa kita pakai kapanpun kita ngerasa tertekan. Sebagai bentuk pasrah dan permintaan tolong kita sama yang di atas. Dan sebagai penutup, kita akhiri penelaahan kali ini dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Setelah melihat semua penjelasan tadi, kita jadi mikir ya, seberapa erat sih sebenarnya hubungan antara apa yang ada di dalam batin kita, kondisi spiritual kita, dengan semua kejadian dan perasaan yang kita alami di dunia luar? Mungkin jawabannya jauh lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.